warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, meskipun sekarang sudah dari masjid, lalu menyampaikan salam yang selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca doa ya. Aiman, ayo Aiman, pimpin berdoa. Teman, sebelum memulai pelajaran baik, mari kita berdoa dahulu. Alhamdulillah. A'udzubillahi sudah kasih aja, kasih Chelsea. Halo Chelsea, apakah masih ada? Belum. Ya, ayo Chelsea. Baca Pancasila, kamera dinyalakan Chelsea. Oke, alhamdulillah aku belajar Pancasila. Ya, halo halo. Halo halo. Halo halo. Halo hai. Alhamdulillah, anak-anak, ayo. Tadi yang sudah keluar itu yang sudah sholat zuhur melambaikan kamera. Yang hari ini sudah kembali. Apakah tidak boleh kita membantumu nyapu orang-orang bersih atau namanya kaca ya? Dari Aiman, katakan kepada Butari apa yang sudah kamu bantu ibumu hari ini? Penyapu, pinter. Tahun depan kamu bantu ibumu apa Pak? Nyapu. Ada. Tadi sudah membantu ibu apa ada? Soalnya tadi hujan sebentar ya, cepet-cepet lari ngambil jemuran. Sip. Dan ayo Cis, kamu sudah membantu ibumu apa Cis? Mencuci piring. Mencuci piring, pintar sekali. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Nanti akan membagikan bayar. Ayo. Ini salah satu teks eksklamasi. Apakah teks eksklamasi itu? Masih ada. Dari ulangi lagi. Teks eksklamasi adalah analisis kalimat tentang peristiwa sesuatu tentang yang tentang proses yang terkait dengan fenomena yang
Dan informasi penting dari teks eksplanasi dapat dilakukan membuat pertanyaan tentang teks. Yang pertama, yang kedua membuat peta konsep dari pertanyaan. Ingat dulu ya. Yang ketiga membuat apa? Ulasan. Mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Membuat tentang teks. Membuat konsep dari pertanyaan. Yang ketiga membuat Ulasan teks. Oke, baik ya. Sekarang kita kerjakan yang pertama. Ingat, pertanyaannya itu kan mengajukan kata-katanya ada 5 tambah 1. Yang bisa katanya kata-katanya apa saja yang bisa kita tanyakan, yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Apa ya kata-katanya? 1. What? Indonesia-nya what itu apa? Apa? Terus? Mengapa? Mana? Terus gimana? Gimana awal mengapa when kapan bagaimana Mengapa tambah 1 bagaimana. Jadi pertanyaan untuk mencari informasi penting dari teks eksplanasi adalah what, where, why, when, dan how. Atau apa, siapa, mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat teks yang ada di atas di layarmu ini. Buat berdasarkan dengan kata bawah ini. Nah, bentar ya, ini semuanya sekarang sudah bisa. Kalau sudah bisa, kita lambaikan tangan. Pertanyaan tentang teks ini. Siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Jawabannya. Itu bangsa-bangsa Eropa. Di mana bangsa barat pertama kali tinggal di Indonesia? Nah, apa jawabannya, Lauren? Di Malaka. Oke, pintar. Yang ketiga, siapa lagi yang bisa membuat pertanyaan? Apa yang Dimaksud dengan istilah bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia? apa yang melatar belakangi? Apa faktor yang melatar Apa faktor? Yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia? melakukan penjajahan di Indonesia. Apa jawabannya? Faktor yang melatar belakangi bangsa barat menjajah Indonesia adalah ingin menguasai Indonesia sebagai negara penghasil dari rempah-rempah. Benar. Yang keempat, ayo apa lagi? Bukan bangsa penjajahan. Kapan bangsa barat dimulai rakyat dari penjajahan?
kan. Terus putus suaramu, Le. Siapa ya? Ulangi lagi, kapan? Bangsa Barat mulai melakukan penjajahan ke Indonesia. Oke, jawabannya. Pada tahun 1500 Pada tahun 1000 Tadi juga dengar suaramu putus-putus 1596. Mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan samudra? Jawabannya. Ingin melakukan penjelajahan samudra karena ingin mencari kekayaan, menyebabkan agama menjadi kejayaan, serta mengembangkan pengetahuan agama. Sama ini mencari kekayaan, terus Menyebarkan agama. yang tahu. Bagaimana? 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 Kondisi rakyat yang mengalami Indonesia yang Mengalami penjajahan. ini tahu. Oke, apa jawabannya? Rakyat mengalami penderitaan. Rakyat mengalami penderitaan. Pinter. Oke. Jadi kalau informasi penting ini sudah kita dapatkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, maka kita bisa membuat kalau sudah kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita buat menjadikan konsep. Setelah kita buat demo konsepnya, kita buat ulasan teksnya. Apa itu ulasan teks? Ulasan teks adalah penilaian terhadap suatu karya. Ulasan itu juga disebut sebagai resensi. Nah, struktur ulasan teks seperti yang ada di layarmu ini. Struktur ulasan terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kekurangan dan kelebihan. Pada teks ini yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia. Teks ini juga menjelaskan lebih lanjut bagaimana penderitanya bangsa Indonesia terhadap akibat efek ini sangat berat. Karena dia disebutkan hanya buat rakyat Indonesia menderita. Tapi menderita yang seperti apa belum dijelaskan. Itu paham ya? Halo, halo. Putus ya? Iya, Bu. Suaranya putus-putus ya, Bu. Oh, suaranya bukan putus-putus ya. Ya, Bu. Oh, ya, bisa, Bu. Halo, halo. Belajar. Ayo,
sehat. Kita sehat bergerak. Oke, sekali. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Ya, benar. Menceritakan kali ke Indonesia. Faktor pendorong penjelajahan samudra yang dilakukan Bangsa Barat. Coba ini ceritakan, mengapa kok cengkeh dikatakan sebagai faktor pemicu utama bangsa Barat mendatangi Indonesia? Adakah yang bisa menjawab? Bangsa Barat datang ke Indonesia karena waktu itu Konstantinopel sudah jatuh. Pada tahun itu, bangsa Barat memerlukan rempah-rempah sebagai bahan obat-obatan dan bahan pangan yang utama, yang penting. Harga rempah-rempah pada saat itu setara dengan harga emas. Sehingga bangsa Eropa memutuskan untuk melakukan ekspansi ke daerah lain untuk mencari rempah-rempah. Itulah faktor pendorong utama bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah ini loh. Bangsa Eropa mendarat pertama kali. Bangsa Eropa mendarat pertama kali di Tidore, Maluku. Pada tahun 1596. Apa tujuan bangsa Barat ke Indonesia? Pertama, gold. Mereka mencari kekayaan. Kenapa? Karena harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal. Selain mencari kejayaan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu gospel. Apa itu gospel? Menyebarkan agama. Ketiga adalah mencari kejayaan. Artinya, mencari kejayaan berarti glory. Artinya, pada saat itu, pada masa itu, bangsa Eropa menganggap bahwa sebuah negara yang memiliki banyak tanah jajahan adalah bangsa yang jaya. Oleh karena itu, bangsa Eropa berlomba-lomba mengadakan ekspansi ke negara lain, ke daerah-daerah lain untuk memperluas wilayahnya. Kelangkaan rempah-rempah inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari sumber utama rempah-rempah yang ada di Indonesia. Pintar. Kemudian bangsa Barat ke sini itu dengan membawa 3 misi. Apa saja 3 misi itu? Mencari kekayaan, menyebarkan agama lain. Ya. Terus kurang 1. Mencari kekayaan itu? Mencari kekayaan itu apa? Istilahnya. Gold. Terus mencari Emas. Ayo, gold itu emas. Yang kedua, mencari kejayaan. Apa istilahnya? Gospel. Kejayaan, mencari kejayaan. Istilahnya? Menyebarkan agama, Bu. Glory. Kalau mencari kejayaan itu glory. Yang ketiga, agama. Apa?
Sebentar, gospel. Ya, pembelajaran hari ini itu saja. Meskipun sedikit anak, dari harap ini semakin memperkaya pengetahuanmu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dan kita dinyalakan direkam bagus kelihatan wajah-wajahmu. Tugasnya sudah di kelasmu masing-masing, tugasnya sudah tampil ya. Sudah Bu. Sudah Bu. Pulang sekarang. Tolong habis ayat tuh. Kita berdoa. Ya, Baiklah, bentar yang aku membaca maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.